Tapi bukan Arai sang pemimpi kalau dia sampai kehilangan semangatnya. Ini koran sore baru gue ya? Pak Tatang. Boy, lihat dulu boy. Ini yang kita cari, boy. Gue jalan dulu ya. Kira aku lupa soal Paris kan? Kau pasti maki aku waktu aku pergi. Dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Sebelum saya meresensi film Sang Pemimpi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riwan Pasaribu dari kelas 11 MIA 2. Baik, resensi film dari Sang Pemimpi yang disutradarai oleh Riri Riza, produser Mira Lesmana, penulis Salma Aristo, Riri Riza, dan Mira Lesmana. Musik Said Effendi, distributor Miles Film dan Mizan Production. Rilis tanggal 17 Desember 2009. Durasi 120 menit. Bahasa Indonesia. Anggaran 11 miliar. Prequel Laskar Pelangi. Nama pemain adalah Fikri Setiawan sebagai Ikal remaja, Randy Ahmad sebagai Arai remaja, Aswir Fitrianto sebagai Jimburon remaja, Nugi sebagai Julian Balia, Landung Simatupang sebagai Pak Mustar, Matias Mucus sebagai Seman Said Harun ayah Arai, Rieke Dia Pitaloka sebagai ibu Ikal, Lukman Sardi sebagai Ikal dewasa, Julfani sebagai Ikal kecil, Nasril Irham sebagai Arai dewasa, Sandi Pranata sebagai Arai kecil, Maudi Ayunda sebagai Zakia Nurmala, Yayu Unru sebagai Bang Rokib, Jawi Wijanto sebagai Bang Zaitun. Sinopsis film Sang Pemimpi. Dalam film ini, Andrea Hirata bercerita tentang kehidupannya di Belitung pada masa SMA. Tiga tokoh utama dalam karya ini adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal tidak lain adalah Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai adalah saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Arai disebut simpai keramat karena dalam keluarganya ia adalah orang terakhir yang masih hidup, dan ia pun diangkat menjadi anak oleh ayah Ikal. Jimron merupakan teman Arai dan Ikal yang sangat terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika gugup. Ketiganya melewati kisah persahabatan yang terjalin dari kecil hingga mereka bersekolah di SMA Negeri Manggar, SMA pertama yang berdiri di Belitung bagian timur. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Ikal dan Arai harus bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan pada dini hari dan pergi ke sekolah setelahnya. Namun begitu, mereka tetap gigih belajar sehingga selalu berada dalam peringkat 5 teratas dari 160 murid di sekolahnya. Sekolah mereka merupakan SMA negeri pertama yang bergengsi di Belitung. Sebelumnya, satu-satunya SMA yang terdekat berada di Tanjung Pandan. Sekolah tersebut berada di 30 km dari rumah Ikal dan Arai, sehingga mereka harus menyewa kamar dan hidup jauh dari orang tua. Selama masa SMA, banyak kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh Arai dan Ikal. Mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara bendera di pagi hari, sehingga Pak Mustar marah dan mengejar mereka. Mereka juga pernah menyusup ke bioskop yang tidak mengizinkan anak sekolah masuk untuk menonton film dewasa. Pak Mustar mengetahui hal tersebut sehingga Arai dan Ikal diberi hukuman keesokan harinya. Pada akhirnya Jimron harus berpisah dengan Ikal dan Arai yang akan meneruskan kuliah di Jakarta. Selama di Jakarta mereka luntang-lantung mencari pekerjaan, namun akhirnya Ikal menjadi pegawai pos dan Arai pergi ke Kalimantan untuk bekerja sambil kuliah. Ikal berhasil membiayai kuliahnya di Universitas Indonesia hingga menjadi sarjana ekonomi, sedangkan Arai belajar biologi di Kalimantan
hidup mandiri terpisah dari orang tua dengan latar belakang kondisi ekonomi yang sangat terbatas, namun punya cita-cita besar. Sebuah cita-cita bila dilihat dari latar belakang kehidupan mereka hanyalah sebuah mimpi. Kelebihan film ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat dan juga mencangkup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam, serta kisahnya yang mengharukan. Kelemahan film ini ialah alurnya yang tidak jelas. Cerita-cerita dalam film ini alur waktunya dibolak-balik sehingga membingungkan penonton, apalagi tidak disebutkan tahun berapakah tiap-tiap peristiwa itu terjadi. Simpulan, menurut saya film Sang Pemimpi ini sangat bagus dan cocok untuk generasi muda agar tidak mudah menyerah untuk menggapai cita-citanya. Banyak pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya, itu sudah sangat cukup untuk menarik para penonton film di Indonesia. Demikian saran saya dalam resensi film Sang Pemimpi kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.